Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Raditya dan NPM 24782082049 dari kelas TRI 2B akan mengerjakan tugas video, yaitu dari lab session 14 yang dimana pada lab session 14 ini diminta untuk mendeskripsikan mengenai API yang dibangun. Lalu yang kedua ada penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Yang ketiga ada keamanan atau autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API. Yang keempat ada demo program running semua endpoint. Nah, yang pertama ada deskripsi mengenai API yang dibangun. Jadi pada lab session 14 ini saya membangun API yaitu report, yang dimana report sendiri itu adalah untuk mengirim laporan atau membuat laporan yang hanya bisa dilakukan oleh member. Nah, jadi sini ada program saya, inputannya yaitu ada report yang dilakukan dengan cara post di Postman ya, dan hanya bisa dilakukan oleh member atau anggota. Dan juga ada report get yang hanya bisa untuk dipergunakan untuk melihat laporan dan hanya bisa dilakukan oleh admin. Kedua ada penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Oke, jadi penjelasannya itu ada register post, yaitu untuk mendaftarkan user baru sebagai member. Lalu ada login post, ini untuk login dengan username dan password yang nantinya akan menghasilkan akses token. JWT akses token itu nantinya akan kita masukkan. Nah, itu juga jadi di sini bakal jadi keamanan autentikasi ketika kita login. Kalau kita tuh nanti nggak ada PW nya lah gitu, biar PW nya nggak kelihatan. Nah, habis itu ada events get, yaitu untuk mengambil semua event. Nah, ini terbuka untuk umum, jadi siapapun itu kita setelah event itu bisa telah dibuat jadinya bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya ada event post. Event post ini untuk membuat event baru. Dia hanya bisa diakses oleh user dengan role admin. Lalu ada event ID put, ini itu untuk mengedit event gitu, dan itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Lalu ada event delete, nah itu adalah untuk menghapus event, dan lagi-lagi hanya admin yang bisa mendelete event tersebut. Lalu sini ada users get, itu untuk melihat semua user dan hanya bisa dilakukan oleh admin. Lalu ada user post, itu untuk menambahkan user baru. Lalu selanjutnya ada user get, ini untuk melihat detail user tertentu, bisa dilakukan oleh admin atau dirinya sendiri. Lalu yaitu ada user put,
yaitu untuk mengupdate user ya, hampir sama kayak event tadi, tapi ini untuk update nama username dan passwordnya. Lalu ada user delete, yaitu untuk menghapus user yang pastinya hanya bisa dilakukan oleh admin. Lalu terakhir tadi ada report ini, report. Nah, report itu untuk membuat laporan. Nah, terutama report post ini itu hanya bisa dilakukan oleh anggota ataupun member yang mengirim laporan gitu. Misal ada laporan apa. Lalu di sini ada report get. Nah, report get ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Itu fungsinya untuk melihat semua laporan. Lalu keamanan autentikasi dan otorisasi dilakukan pada API, yaitu kita menggunakan tadi yang sudah aku sebutkan. Ketika login nanti itu akan menghasilkan JWT, yaitu JSON Web Token dari Vax. Nah, nantinya token akan dikirim melalui authorization header melalui bearer token. Oke. Yang keempat ada demo program running semua endpoint. Kita hapus dulu yang ada di instan yang ada di sini. Kita buat baru aja. Kita CMD. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita buka Postman. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah meregister. Sedangkan meregister atau ingin membuat user atau untuk membuat user itu kita lakukan dengan post. Register. Nah, kita klik body, raw file JSON. Lalu oh iya, belum ini ada model. Nah, jadi bersangkut paut kalau app-nya ini itu seperti servernya, dan model sini adalah modul-modulnya biar bisa tersinkronkan oleh server tadi itu. Nah, sini ya ada report, ada todo, ada event, sama ada user. Mana ini? Sini. Nah, untuk membuat register yaitu membuat user ya, yaitu dengan username, misalnya Jajang, siapa aja lah nama lah.
Habis itu passwordnya misalnya Jajang suka lupa itu, jadinya Jajang 123. Lalu tutup. Ini post, kita send. Oke, role-nya member. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, loh, kalau dia otomatis member, kenapa dia nggak nambahin role-nya di sini? Itu enggak. Kalau saya sendiri itu karena kode ini punya saya yang editnya sendiri, jadi di sini jika ingin membuat admin maka ubah pada bagian ini seperti saya bilang tadi ya, server gitu, kita ganti admin, kita save, lihat masih berjalan. Postman-nya ini kan member nih, kita udah punya member nih satu, kita buat lagi dengan nama lain, misalnya ya Koko. Habis itu ini Koko, Koko 123 adalah semuanya. Nah, tadi kan udah kita ganti admin, kita tinggal send lagi aja, kita buat user baru gitu, jadi admin. Nah, seperti itu. ID 2 admin, username-nya Koko. Oke. Waduh, apa ini? Nah, sudah kan? Nah, langkah keduanya kita mau login ke event ataupun report tadi. Kita login. Buat baru aja, buat baru. Nah, buat baru. Nah, di sini kita ketik login. Habis itu body, kita pencet raw. Nah, sini sama ya. Dia kalau login ya kita cuman butuh ini aja nih. Nah, kita copy. Nah, ini kita salin. Nah, kalau nama Koko berarti kan di admin. Kita login aja, kita send. Apakah dia akan mengeluarkan JWT? Ya, dia akan mengeluarkan JWT. JWT itu JSON Web Token ya. Nah, ini kita salin aja. Lalu misalnya tadi kita mau buat event ya kan, kita mau buat event, post events. Habis itu authorizationnya tadi sudah saya katakan, kita ke bearer token, lalu bearer tokennya kita salin di sini. Nah, untuk body di sini itu kita menggunakan nama underscore kegiatan. Habis itu nama kegiatannya misalnya mancing, makan. Habis itu deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatannya ini
mukbang dengan Tanboykun. Nah, itu kapan ini? Bukan, maksudnya yang ketiga tuh tanggal skor kegiatan. Habis itu isi ngapa? Kegiatan. Terus ini kita ketik aja besok. Tutup, kita send. Event berhasil lah. Kalau sama kan kita kan bisa ngepost event kan cuma di admin. Coba kalau kita post eventnya, kita pakai ini tokennya dari member, bukan dari admin. Cara ngecek bener-bener itu admin atau member itu dari mana? Nah, dari file instan tadi yang kita hapus di awal. Bentar. Nah, nih file instan ini. Nah, ini kita buka, open with show app, scroll, bukan pakai ini Windows SQL. Nah, pakai menggunakan DB browser SQLite, enter. Nah, bukanya itu di open database, lalu ke tempat dimana tadi kita menyimpan file instan tadi. Nih, ini project instan event db. Nah, keluar seperti ini. Kita ke browser data. Ini kan event kelihatan nih besok. Kita ke search. Nah, jadi ada Jajang itu yang semula tadi belum kita ubah ya servernya, app-nya itu ya. Coba kita jadi member. Habis itu ada Koko itu di admin. Ini apa bang? Kok passwordnya script? Ya, itulah apa sih namanya? Nah, itulah keamanan atau autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API. Jadi orang lain tuh nggak bakal bisa tahu apa PW-nya gitu kan. Itu itulah. Nah, ini kayak mana ya, pencet. Kan banyak nih dia. Kan orang nggak tahu apa itu ya kan. Dia kena encryption kayak WA. Kan kalau misalnya kalian buka chat WA itu kan ada atasnya tuh chat terencryption. Nah, jadi udah aman gitu, nggak bakal ketahuan sama yang punya, yang buat WA pun nggak akan tahu chat kita gitu loh. Sama aja aku yang buat nih, aku buat member sama admin, tapi aku nggak bisa ngeliat passwordnya juga apa gitu. Dia udah terenskripsi. Jadi aman gitu. Lalu nyoba yang member. Kita coba yang member. Pencet udah. Ini kan login. Nah, kalau tadi kan Koko itu apa? Koko itu admin. Kita coba yang Jajang. Kita coba Jajang. Kita Jajang ya. Coba Jajang nama tukang somai. Jajang. Nah, kita coba login pakai Jajang. Oke, kita dapat JWT tokennya. Lalu itu salin. Nah, kita ke post eventnya
minum lah ya, minum. Ini cuma pembuktian bisa nggak sih post event ya kan dari seorang member gitu, bukan admin. Bisa nggak minum apa nih, deskripsi kegiatannya lomba minum jahe misalnya kapan, nah, besok lah pokoknya besok pokoknya. Nah authority-nya, nah ini kita hapus dulu, bisa kita salin. Nah bisa nggak ya, bisa nggak nih, kan post itu kan berarti kan buat event baru kan, tadi aku kan bilang kan kalau post event itu kan menambahkan event atau ya buat event baru lah gitu. Kita coba, nah nggak bisa karena di dalam kodenya mana ya, event post. Nah event post itu hanya bisa dilakukan oleh admin gitu. Keren. Oke, tadi itu kan kita udah coba kalau dari si Jajangnya ini, kalau dia nggak bisa lihat event gitu, apa nggak bisa buat nambah event baru gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau lanjut kita ke apa namanya, reportnya. Itu kita tambah aja, misalkan report itu menggunakan post tapi report itu ya. Nah report, lalu aku minta dulu DWT token dari Jajang. Nah habis itu kita masukin di sini. Body kita buat di sini laporan berhasil dibuat. Oke. Bukan, oke, kita coba apa sih, oh ya event ID ya. Nah event ID nah ID 1 ya, event ke ID yang pertama, lalu nah yang kedua ini deskripsinya apa ya, description laporan selesai. Oke. Habis itu kita tutup, kita jalankan. Nah oke, telah berhasil lah teman-teman di sini. Jadi reportnya itu hanya bisa dilakukan oleh member. Dan ya ada satu lagi yaitu get. Tadi ya ada get dari report di lab 14 nya ada get event ID, inilah get report untuk melihat. Ini kita nonin, tapi autorizatornya kita minta untuk si Koko yang lihat, si admin yang punya. Oke, Koko, kita suruh Koko. Oke, kita send. Oke, ini kita salin aja. Nah kita salin, habis itu kita kesini lagi, kita masukin aja biar ya udah
bearer tokennya guys. Nah, oke, lalu kita send di sini ya. Jadi kelihatan ini ada 2. Oh, ini tadi ngetes doang, tes pas di pas mau buat laprak. Nah, nih. Oke, jadi kalau kita mau post dari report ini tuh kita harus login dulu dengan username dan password dari member ya, seorang member. Dan kalau misal kita mau get itu kan tadi kan untuk melihat ya, melihat dari reportannya apa aja gitu. Oke, dah. Oke, cukup. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan untuk video live session 14 kali ini. Bila ada salahnya mungkin itu dari saya sendiri, dan bila ada benarnya mungkin itu adalah Allah yang telah memberi saya jalan untuk yang benar lah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.